Halo teman-teman, selamat datang kembali di GLC YouTube channel. Teman-teman sehat kan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan juga kita semua berdoa nih agar wabah COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia. Amin. Nah teman-teman masih ngelakuin social distancing kan? Atau jangan-jangan masih ada yang ke kantor nih? Atau sebagian besar dari kita tentu sudah melakukan WFH ya, atau work from home. Nah teman-teman, WFH ini atau work from home ini sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatif loh. Dampak positifnya apa? Tentu kita jadi gampang nih kalau mau kerja, nggak perlu ke kantor dulu, bisa langsung dari rumah bangun tidur, bisa langsung kerja. Tapi negatifnya apa? Nah biasanya nih teman-teman yang tidak bisa mengatur waktunya nih suka terjebak. Terjebaknya gimana? Pertama, terjebak jadi tim rebahan mulu, cuman gegoleran di kasur seharian. Kedua, jadi terjebak jadi tim yang cuman makan mulu, ngunyah mulu, dikit-dikit cari cemilan. Ayo jangan senyum-senyum nih yang ngerasa. Atau juga bisa terjebak jadi tim yang cuma scroll sosial media nih sampai kuota habis, ngeliatin Instagram, ngeliatin TikTok, dan juga yang paling parah juga nih, jadi bucinnya drama Korea. Jadi suka galau-galau gak jelas gara-gara drama Korea. Padahal nih meskipun kita WFH, kita harusnya tetap produktif dong. Setuju nggak? Nah, biar gimana nih caranya biar teman-teman bisa produktif, biar bisa mengatur waktunya dengan baik selama WFH. Hari ini bersama saya dengan Anggi, kita akan sharing nih teman-teman. Gimana caranya teman-teman mengatur waktu selama 24 jam ini agar bisa tetap apa? Pertama, produktif, target kerja tercapai, tetapi nggak cuma ngomongin kerja mulu nih, kesehatan mental teman-teman juga terjaga. Karena kalau WFH nih kan kita kalau biasanya bisa kumpul sama teman, bisa bersosialisasi, bisa jalan-jalan, sekarang kita cuman di rumah aja. Biasanya ada orang-orang yang stres. Nah, ini jangan sampai terjadi, jadi kita harus bisa atur agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, tujuannya juga adalah agar kita tetap sehat. Jangan sampai nih gara-gara WFH kita jadi kegendutan nih. Nanti masuk kantor lemak kita ada di mana-mana, kita jadi engap, susah nafas. Nah, bahaya kan? Dan juga yang keempat adalah agar tentunya quality time kita bersama keluarga bisa jadi lebih maksimal. Teman-teman penasaran kan? Yuk jangan lupa dulu untuk like dan subscribe di channel GLC ini. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, tentunya teman-teman tahu dong apa itu WFH, work from home, artinya bekerja dari rumah. Jadi bukan berarti nih teman-teman gara-gara WFH kerja dari rumah bisa seneng-seneng nih, yes bebas dari kerjaan nih, udah nggak ada kerjaan, asik di rumah aja, nggak ada yang ngeliatin nih atasan. Padahal bukan seperti itu. WFH atau work from home ini, teman-teman tetap bekerja, hanya lokasi kerjanya saja nih yang berubah. Kalau biasanya pagi-pagi teman-teman harus ke kantor, kerjanya ke kantor. Sekarang bekerjanya cukup dari rumah aja. Dan kenapa perusahaan ini banyak melakukan kebijakan WFH? Tentunya untuk melindungi teman-teman karyawan nih. Kita semua tahu kan kalau virus corona ini atau virus koronce ya bahasa gaulnya itu sudah menyebar di Indonesia. Dan juga untuk jumlah pasien yang terkena virus corona ini setiap hari semakin bertambah. Perusahaan nggak mau nih teman-teman atau karyawannya terancam kesehatannya gara-gara harus berangkat kerja ke kantor. Oleh karenanya ya udahlah teman-teman nih karyawan ini kerjanya di rumah aja agar tetap selamat, agar tetap aman di rumah aja agar terhindar dari virus corona. Nah, kalau perusahaan aja nih teman-teman sangat peduli terhadap kesehatan teman-teman, kira-kira teman-teman gimana? Harus dong juga peduli sama perusahaan, ya kan? Kita tentunya pengen bisnis proses di perusahaan ini tetap berjalan. Kita juga pengen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa misalnya terjadi PHK massal. Jangan sampai ya kita kena. Lalu misalnya apalagi nih, misalnya ada pemotongan gaji dan lain sebagainya. Kita tentu nggak pengen hal itu terjadi. Oleh karenanya sebagai karyawan nih kita harus melakukan sesuatu. Salah satunya apa? Yaitu tadi teman-teman harus produktif. Teman-teman harus bisa mengatur waktunya dengan baik. Jangan terjebak jadi tim gegoleran, tim nonton mulu, tim ngunyah mulu. Nah,
Sekarang nih, saya dengan Anggi akan membagikan 4 tips ke teman-teman nih. Gimana caranya selama WFH ini kita bisa mengatur waktu dengan produktif, dengan baik, agar kita bisa membantu perusahaan menjalankan bisnis proses dan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan tidak terjadi kepada teman-teman. Yuk, mau tahu kan? Nah, yang pertama nih, untuk kita mulai mengatur waktu agar bisa produktif, yang harus pertama kali kita lakukan adalah planning atau membuat rencana. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, memang wajib hukumnya kita harus membuat planning. Nah, kalau mengatur waktu seperti apa nih planningnya? Tips dari kami adalah yang pertama, teman-teman harus mencari nih, susun apa aja sih jadwal kerja yang harus saya lakukan, pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang harus saya lakukan. Dan tipsnya adalah dilakukan selama 1 minggu. Jadi jangan membuat to-do list harian, jangan membuat to-do list bulanan. Kenapa? Kalau harian nih terlalu sempit, biasanya suka ada yang lupa-lupa. Kalau bulanan terlalu jauh planningnya dan kadang kita suka lupa. Idealnya kita buat to-do list atau hal-hal yang harus kita lakukan selama 1 minggu. Seperti itu, kita planning. Misalnya seperti apa nih contohnya? Saya kasih contoh untuk pekerjaan saya aja ya, biar lebih gampangnya. Misalnya saya adalah seorang karyawan di bagian training atau learning and development. Karena sekarang ini kita sedang WFH dan kita sedang ada program social distancing, tentu tidak memungkinkan untuk tim GLC ini untuk membuat training di kelas karena itu mengumpulkan massa. Nanti kita bisa kena tilang nih. Nah, oleh karenanya kita merubah nih konsep training kita yang semula di kelas menjadi online. Oleh karena itu, salah satu prioritas atau salah satu to-do list yang harus saya lakukan adalah yang pertama, saya harus membuat konsep nih. Kira-kira seperti apa sih online training yang mau dibuat? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentu harus syuting karena online training nggak bisa kalau nggak syuting. Kita melakukannya lewat media online. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Setelah kita buat konsep, kita syuting, yang ketiga adalah proses editing. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, misalnya adalah saya selain harus mengerjakan online training ini, saya juga masih punya tanggung jawab tentang administrasial training. Seperti apa administrasial training itu? Misalnya training hours karyawan saya, membuat silabus training, mengirimkan efektivitas training, dan lain sebagainya. Itu adalah to-do list saya selama 1 minggu. Nah, setelah kita tulis nih, kita tahu nih apa aja sih pekerjaan yang harus saya lakukan selama 1 minggu. Langkah berikutnya adalah prioritaskan. Jadi kita harus membuat nih skala prioritas. Mana pekerjaan yang menurut kita harus didahulukan, mana yang penting, dan mana pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil lalu atau bisa dicicil istilahnya. Bukan berarti tidak dikerjakan loh, dicicil. Gitu. Nah, untuk mengatur skala prioritas ini, kita menggunakan konsep diagram waktu dari Stephen Covey. Pasti teman-teman udah familiar deh ini, karena konsep ini sudah sangat terkenal, yaitu konsep mengenai Q1, Q2, Q3, dan Q4. Masih ingat? Nah, kita bahas sedikit ya biar teman-teman refresh nih. Apa itu Q1, Q2, Q3, dan Q4? Q1 adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penting dan mendesak. Contohnya gimana penting dan mendesak? Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar kendali kita. Jadi penting, tapi kita nggak bisa mengendalikan. Contohnya, misalnya mendadak atasan ngajak meeting. Kedua, misalnya mendadak customer nih komplain. Atau ketiga, mendadak ada instruksi dari direksi, kita harus melakukan sesuatu. Nah, ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang termasuk dalam kategori Q1. Selanjutnya adalah Q2 atau penting tapi tidak mendesak. Maksudnya apa nih? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di Q2 adalah pekerjaan yang sepenuhnya berada dalam otoritas kita. Jadi kita yang bisa mengatur pekerjaan tersebut, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Contohnya apa? Contohnya ya tadi pekerjaan-pekerjaan atau target-target yang sudah kita susun to-do list-nya untuk kita lakukan selama 1 minggu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang masuk dalam kategori Q2. Lalu selanjutnya adalah Q3. Q3 adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak penting tapi mendesak. Contohnya gimana? Kalau misalnya di kantor nih gampang banget. Contohnya misalnya ada tamu nih yang mendadak datang tapi nggak janjian.
Mau nggak mau kita harus temuin dong, padahal belum tentu berkaitan dengan pekerjaan kita. Itu. Lalu misalnya mendadak ada teleponnya ketika diangkat nawarin utang. Nah, itu juga salah satu contoh hal-hal yang terjadi di Q3. Nah, kalau di rumah gimana? Biasanya nih kejadian-kejadian Q3 di rumah juga bisa banget terjadi. Misalnya nih, mendadak lagi asik-asik kerja, ada yang bocor, mau nggak mau harus dibenerin dulu. Atau misalnya lagi asik-asik kerja, anak nangis, harus digendong. Nah, mau nggak mau kan kita harus skip dulu pekerjaan kita. Itu adalah contoh-contoh pekerjaan yang ada di Q3. Lalu selanjutnya adalah Q4. Q4 adalah udah nggak penting, nggak mendesak. Yang artinya bisa dikerjakan nanti, nggak perlu dikerjakan pada saat di jam-jam produktif kita. Contohnya apa? Banyak banget dan ini biasanya kita suka terjebak. Misalnya nonton film, scroll sosial media, main game, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan di Q4 yang seharusnya segera atau jangan kita lakukan dulu. Ya boleh kita lakukan, boleh banget, tetapi jangan di jam-jam produktif saat kita mau menyelesaikan target kerja kita. Begitu teman-teman. Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu nih konsep diagram waktu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan tadi kita juga sudah menyusun to-do list pekerjaan yang harus kita lakukan selama 1 minggu. Nah, sekarang kita setting prioritas. Kira-kira mana nih pekerjaan yang harus saya dahulukan? Mana nih pekerjaan yang wajib banget harus saya kerjakan setiap hari? Itu. Kalau dalam kasus saya nih, contohnya nih, kita kembali lagi ke contoh saya ya. Tadi salah satu pekerjaan saya adalah membuat online training, dan menurut saya ini urgent atau wajib saya kerjakan setiap hari. Kenapa? Karena kalau saya nggak bikin online training nih, saya nggak bikin konsep, saya nggak syuting, nanti di minggu depan teman-teman nggak bisa nonton video JLC loh. Nah, kan nanti sedih. Jadi karena prioritas saya adalah membuat konten online training, sehingga prioritas saya atau membuat konten online training ini harus saya jadwalkan setiap hari. Jadi setiap hari mau nggak mau saya harus syuting misalnya. Mau nggak mau setiap hari saya harus membuat konsep, atau mau nggak mau setiap hari saya harus editing. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya misalnya tentang admin training, ini kan penting tapi tidak begitu urgent. Saya punya kebijakan atau saya punya otoritas untuk mengatur waktu saya sendiri, kira-kira kapan yang harus selesai. Yang penting goalsnya adalah admin training selesai. Jadi saya bisa atur, oh ya udah deh, admin training ini misalnya saya cicil aja lah, per hari 1 jam saya mengerjakan admin training. Boleh? Boleh. Tapi misalnya teman-teman nggak mau nih, nggak mau, males admin training, boring, ngerjain data. Saya nanti aja deh, boleh? Boleh. Misalnya khusus di hari Jumat saya full ngerjain admin. Boleh banget. Jadi kembali lagi, kita yang tahu prioritas kita tahu mana pekerjaan yang harus kita dahulukan. Jadi teman-teman di sini harus pintar-pintar ngatur nih. Tadi acuannya adalah konsep diagram waktu yang disampaikan oleh Stephen Covey, dan jangan sampai kita melupakan hal-hal urgent kita ini hanya karena kita males gitu. Oke ya teman-teman ya, itu tips nomor 1. Jadi tips nomor 1 adalah planning atau rencanakan. Kita setting nih jadwal kita, kira-kira yang urgent mana, yang bisa ditunda mana, yang bisa dicicil mana. Itu tips nomor 1. Selanjutnya, setelah kita planning nih, kita sudah susun nih, oh saya mau mengerjakan A, B, C, D. Ini adalah pekerjaan utama saya yang harus saya kerjakan setiap hari. Selanjutnya, langkahnya adalah kita harus setting target pribadi. Ini penting banget. Jadi kalau kita nggak punya target nih, kita nggak punya setting target pribadi, saya yakin itu pekerjaan juga nggak akan selesai. Karena ya udah kita cenderung malas-malesan. Kita cenderung ya udahlah masih ada hari esok, ntar aja deh, sekarang males-malesan dulu. Ya enggak, ayo siap ngaku. Nah, karena manusia itu punya kebiasaan untuk menunda pekerjaan, menganggap remeh, ya udahlah masih ada besok, ya udahlah masih ada besok. Dan ketika besok itu ditumpuk, akhirnya pekerjaannya menggunung, lama-lama kita stres. Aduh, pekerjaan saya banyak banget padahal lagi WFH. Padahal itu salah siapa? Ya salah kita sendiri, karena kita nggak bisa mengatur, kita nggak nyicil, kita nggak pelan-pelan mengerjakannya. Yang akhirnya pekerjaan yang tadinya harusnya kecil nih jadinya numpuk banget, yang bikin kita stres gitu. Jadi tips nomor 2, setelah kita plankan, kita setting target. Setting targetnya gimana? Gampang banget. Teman-teman harus punya kira-kira saya mampu mengerjakan pekerjaan tersebut berapa lama ya? Seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya saya
saya harus membuat konsep online training. Oh, menurut saya nih kayaknya konsep online training, satu training bisa deh 3 jam saya selesai, mau nggak mau. Nah, itu. Jadi kita harus setting, dan setting target ini harus spesifik. Nggak boleh cuman kayaknya sehari ini cukup deh. Nah, nggak boleh. Harus spesifik, harus detail, harus berapa jam. Harus kita target, harus kita deadline. Karena kalau nggak, kita nggak akan terpacu untuk menyelesaikan target tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya adalah kalau saya nih, misalnya tadi saya online training, online training konsepnya saya bisa lah ngerjain 3 jam. 3 jam sudah saya spare untuk mengerjakan konsep online training. Selanjutnya apa? Oh, setelah bikin konsep online training saya harus syuting. Nah, syuting ini kayaknya butuh waktu lama deh, karena kan masih pemula ya, bukan kayak blogger-blogger gitu. Jadi kayaknya untuk syuting 4 jam deh untuk satu materi. Oke, kita setting 4 jam untuk syuting. Dan selanjutnya editing bisa kita setting misalnya 4 jam juga. Nah, setting target pribadi ini akan membantu kita untuk lebih konsisten dalam melaksanakan jadwal yang sudah kita susun tadi. Nah, gimana nih kalau misalnya ternyata waktunya kecepatan? Ya bagus dong kalau ternyata kita sudah alokasikan waktu 3 jam, ternyata kepakainya 2 jam, sisa 1 jam kan. Nah, sisa 1 jam ini atau spare ini boleh teman-teman manfaatkan untuk melakukan hal apapun, bebas. Boleh melakukan hal-hal personal, misalnya ya saya udah ngerjainnya 2 jam nih, lebih cepat, saya harus dapat reward dong, saya mau nonton 1 jam. Boleh banget. Karena kita sudah menyelesaikan target atau deadline kita. Jadi kita bisa memanfaatkan sisa waktunya dengan melakukan hal-hal apapun. Atau misalnya nih teman-teman, sisa 1 jam, sisa 1 jam nih, ya udah deh saya hajar aja, saya mau lanjut ngerjain konsep online training berikutnya. Boleh banget. Nah, ini artinya target kita bisa selesai lebih cepat, sehingga mungkin di hari Jumat, karena pekerjaan kita udah selesai nih selama seminggu, di hari Jumat kita bisa free. Nah, itu bisa banget. Karena salah satu keuntungan dari WFH ini adalah teman-teman diberikan fleksibilitas waktu. Terserah deh mau ngapain aja di rumah, yang penting reportnya jelas, yang penting targetnya tercapai, yang penting komunikasi. Untuk yang mengatur ya terserah kita, karena kita diberikan fleksibilitas untuk mengatur waktu kerja kita selama WFH. Dan juga selama WFH ini banyak banget loh keuntungannya teman-teman. Yang pertama apa? Yang pertama, teman-teman gak perlu buang-buang waktu nih untuk macet-macetan di jalan, ya enggak? Jadi bangun tidur bisa langsung kerja, nggak perlu macet-macetan, nggak perlu berangkat pagi, nggak perlu stres. Itu salah satu keuntungan WFH juga. Dan yang kedua, karena kita juga sedang di rumah aja nih, social distancing, kita nggak punya waktu untuk ngobrol, chit-chat, ngerokok, hahaha dengan teman rekan kerja. Bener nggak nih? Biasanya kalau kita jam 8 kerja apa langsung kerja? Hayo. Pasti enggak kan? Pasti jam 8 nyampe, ngobrol dulu lah, ngopi dulu lah, sarapan dulu lah, ya kan? Pasti nggak mungkin langsung kerja. Nah, kalau WFH ini karena kita sedang di rumah aja, kita hanya bertemu dengan keluarga, tidak ada teman, jadi kita harusnya bisa lebih produktif. Kita bisa langsung kerja fokus, kita selesaikan, sehingga sisa waktu yang ada bisa kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal lain. Bisa dengan me time, bisa olahraga, bisa quality time bersama keluarga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tips nomor 2 adalah tadi, jangan lupa untuk kita set target pribadi, agar target pribadi ini bisa menjadi panduan kita, guidance kita untuk konsisten menjalankan to-do list yang sudah kita susun. Oke ya? Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke tips nomor 3. Tadi setelah kita planning, lalu kita set target pribadi, selanjutnya gimana? Selanjutnya ya kita jadwalkan. Kita jadwalkan nih tadi hal-hal yang sudah kita atur di to-do list, yang kita sudah setting target, kita taruh targetnya. Sekarang kita jadwalkan ke dalam jadwal harian kita. Gitu. Nah, tipsnya nih atau pakemnya nih dalam menyusun jadwal harian adalah kita pastikan harus selesaikan jadwal yang sudah kita tulis itu secara konsisten. Jadi apabila kita sudah setting nih misalnya 3 jam di pagi untuk menyelesaikan satu pekerjaan, nah itu wajib hukumnya harus kita selesaikan. Jadi pakemnya cuma satu itu. Karena apa? Karena saya sangat menyadari atau kita menyadari bahwa jadwal pekerjaan tiap orang atau jadwal harian tiap orang itu pasti berbeda-beda.
Karena apa? Karena sangat tergantung dari yang pertama peran orang tersebut di rumah. Apakah dia harus menyiapkan makanan misalnya di rumah, apakah dia harus mengurus anak di rumah, apakah dia harus mengurus peliharaan di rumah dan lain sebagainya. Atau bisa juga sangat tergantung dengan jenis pekerjaannya. Apakah dia customer service, apakah dia back office. Jadi dalam kita menyusun jadwal itu yang paling penting pakemnya adalah satu. Setelah kita jadwalkan, harus atau wajib hukumnya kita selesaikan gitu. Nah, dalam membuat jadwal ini agar kita memudahkan, kita bagi waktu menjadi 4 area ya. Area pertama apa aja? Area pertama adalah area di pagi hari, yaitu ketika kita bangun tidur sampai dengan jam 8. Jadi meskipun kita sedang WFH, usahakan nih teman-teman untuk tetap bangun pagi. Tujuannya apa? Agar kita nih rutinitasnya tidak terganggu, agar tubuh kita nih tetap melakukan rutinitas pada saat kita bekerja, sehingga kita tidak akan malas. Jadi tubuh ini tidak perlu beradaptasi lagi dengan rutinitas yang baru, sehingga kita tetap semangat, kita tetap produktif dalam bekerja. Jadi teman-teman tipsnya harus tetap bangun pagi gitu. Dan juga kita sebaiknya bekerja itu idealnya di jam-jam produktif, yaitu jam-jam bekerja. Dari jam berapa? Idealnya dari jam 8 sampai jam 5. Nah, tapi gimana nih teman-teman kalau misalnya aduh saya pengennya kerja dari jam 9 aja deh sampai jam 6 atau sampai jam 5. Boleh? Ya boleh aja, selama teman-teman tadi target-target yang sudah disusun, yang sudah di-set harus terselesaikan. Jadi karena kita WFH, kita punya kebebasan, kebijakan untuk mengatur jam kerja kita. Bebas deh, yang penting target kita selesai. Tapi saran dari kami, dari GLC adalah kita intinya harus tetap bekerja di jam-jam produktif. Yaitu jam kita bekerja dari jam 8 atau jam 9 sampai dengan jam 5 atau jam 6 sampai jam 4 itu nggak masalah. Gitu. Nah kita ulang lagi ya, tadi harus ada 4 pembagian waktu. Yang pertama adalah pagi nih, dari kita bangun tidur sampai jam 8, misalnya kita bangun setengah 6 sampai jam 8, lalu jam 8 sampai jam 12 kepotong makan siang, kemudian kita harus tetap makan siang dong meskipun WFH, kita istirahat dulu, lalu kita bisa mulai kembali sekitar jam 1 atau jam 2 sampai dengan jam 5 gitu. Dan selanjutnya adalah yang keempat jam 5 sampai dengan kita tidur. Yuk sekarang kita mulai atur ya waktu kita. Yang pertama, kita mulai jadwalkan pagi-pagi nih. Teman-teman tentu tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita di rumah itu pasti kita banyak bersinggungan dengan kegiatan personal kita. Jadi teman-teman ketika pagi hari nih agar mood kita nih tetap bagus. Tadi kan tujuan dari mengatur waktu ini selain target kerja tercapai, kesehatan mental kita tetap terjaga, kesehatan tubuh kita tetap terjaga, dan kualitas kita dengan keluarga tetap baik. Nah, harus dimulai sejak pagi. Jadi pagi-pagi nih teman-teman coba deh bangun tidur, buka pintu, keluar menghirup udara segar. Nah, kapan lagi coba setiap hari kita bisa menghirup udara segar? Karena kita pagi-pagi biasanya sudah gerasa-gerusuk, sudah ribet mau berangkat ke kantor, ngejar nih biar nggak kena macet. Jadi mumpung lagi WFH nih, kita manfaatkan momen ini biar teman-teman bisa menghirup udara segar. Agar apa? Agar paru-paru kita juga lebih sehat, lebih bagus gitu. Lalu setelah teman-teman menghirup udara segar, nah teman-teman bisa melakukan aktivitas yang sifatnya aktivitas pribadi nih, boleh apapun. Kalau misalnya bapak-bapak pengen ngopi, monggo. Kapan lagi bisa ngopi pagi-pagi tanpa harus pusing mikirin macet, ya kan? Kemudian buat ibu-ibu boleh nih kalau mau nyiapin sarapan buat keluarga, nyiapin makan buat keluarga, atau misalnya untuk yang punya anak, kapan lagi coba pagi-pagi kita bisa main sama anak. Jadi kita bisa manfaatkan momen itu untuk melakukan hal-hal yang pribadi. Dan untuk melakukan hal-hal pribadi ini cukup 1 sampai 1,5 jam saja. Jadi itu sudah cukup lama karena kita akan melakukannya setiap hari. Jadi kita alokasikan waktu dari pagi bangun tidur sampai akan melakukan pekerjaan yang produktif atau yang sesuai dengan target kerja kita itu 1 sampai 1,5 jam. Jadi ibaratnya kalau dari jam 6 kita seenggaknya 7:30 lah itu kita sudah siap-siap untuk mandi, kita sudah sarapan. Jadi ketika jam 8 teng kita bisa lanjut mulai bekerja gitu. Itu hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan di pembagian waktu yang pertama.
Lalu selanjutnya adalah di jam produktif nih, jam 8 sampai jam 12. Nah, ini adalah biasanya momen-momen krusial nih. Biasanya di jam-jam segini otak manusia itu sangat produktif karena kita sudah segar, kita sudah recharge. Jadi akan sangat baik kalau di jam 8 sampai jam menuju jam 12 ini kita bisa lakukan untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya terkait dengan target utama kita atau prioritas utama kita. Nah, kalau versinya saya nih, ya saya biasanya lakuin yang 3 jam membuat konsep modul dan kemudian bisa saya sisakan, masih ada sisa 1 jam saya bisa lanjutkan untuk membuat konsep modul atau bisa saya potong untuk misalnya editing gitu. Jadi yang penting-penting ini saya lakukan di pagi seperti itu. Kemudian setelah itu jam makan siang kita bisa makan siang, kita bisa istirahat dan kita bisa lanjut lagi kerja jam 1. Kemudian di jam 1 ini kita bisa lanjutkan nih pekerjaan yang masuk dalam kategori prioritas kita. Tadi misalnya saya mulai editing atau saya mulai syuting, itu bisa saya lakukan di siang. Dan kemudian karena saya ini mungkin tipenya nggak suka menunda pekerjaan ya, jadi kalau ada pekerjaan itu rasanya kayak gemes gitu, aduh pengen selesai deh, pengen diburu-buru diselesain. Jadi saya bisa cicil nih admin training, ya udahlah deadline jam 3 sampai jam 4 saya nyelesain admin training. Setelahnya jam 4 saya mau persiapan buat makan malam buat keluarga. Boleh banget kan, masih ada sisa waktunya. Yang penting tipsnya adalah ketika kita sudah jadwalkan nih 3 jam untuk ngerjain online training, jebret 3 jam kita alokasikan untuk editing, kita plot. Nah, ini harus benar-benar dilakukan. Pokoknya mau nggak mau 3 jam harus selesai. Kalau ternyata lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau ternyata kurang, kita bisa selipkan di hari berikutnya. Seperti itu. Dan juga tips dari kami adalah teman-teman kalau buat jadwal harian tuh jangan terlalu padat deh, jangan terlalu perfeksionis, idealis, pokoknya ini semua harus saya kerjakan sehari. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari khilaf dan lupa dan malas. Jadi kita harus buatnya yang rasional aja, yang sekiranya saya mampu. Bahkan kalau bisa waktunya tuh dilebih-lebihin atau yang lebih rasional lah, agar kita tidak punya tekanan, kita tidak punya tekanan yang terlalu berlebihan yang membuat kita stres sehingga kita WFH yang harusnya bisa enjoy kita menjadi stres gitu. Jadi tipsnya juga dalam membuat jadwal harian jangan terlalu padat, kita usahakan untuk spare waktu 1 sampai 1,5 jam untuk hal-hal yang mendesak yang terjadi di Q1 tadi gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak, kita nggak usah pusing karena memang sudah kita sisakan waktu spare untuk mengerjakan hal-hal yang mendesak. Kalau misalnya nggak ada hal yang mendesak gimana? Ya alhamdulillah, artinya kita punya spare waktu untuk bisa istirahat, bisa me time, bisa mengerjakan hal-hal lain, atau bisa juga kita gunakan untuk menyelesaikan target kita yang berikutnya. Seperti itu. Jadi itu adalah tips nomor 3 dalam kita menyusun jadwal harian. Jadi ingat ya, menyusun jadwal harian itu pakemnya yang pertama harus diselesaikan apa yang sudah kita jadwalkan. Mau nggak mau 3 jam selesai, harus selesai 3 jam. Dan juga pakemnya yang kedua adalah kita harus fleksibel, kita harus sisakan waktu untuk hal-hal yang tidak terduga. Seperti itu. Nah, nggak kerasa sekarang kita sudah masuk ke tips nomor 4 nih. Ini adalah tips yang terakhir, yaitu be flexible. Atau kita harus jadi fleksibel. Yang namanya WFH, work from home, itu kuncinya atau keuntungannya adalah kita punya fleksibilitas waktu. Kita bisa mengatur waktu terserah kita, yang penting target tercapai. Ini tadi juga sudah kita bahas ya. Jadi teman-teman, yang namanya WFH tentu tidak bisa dipungkiri akan terjadi hal-hal yang bisa menghambat atau menunda kita mengerjakan target utama kita. Dan biasanya ini adalah hal-hal yang sifatnya personal. Bisa jadi mendadak ada tamu datang, atau misalnya mendadak ada telepon dari orang tua yang nanya-nanya tentang kabar kita, mau nggak mau kita harus angkat. Atau misalnya mendadak nih anak lagi online learning males. Nah wajar kan ya anak-anak kalau mendadak males belajar. Nah mau nggak mau kita harus membujuk dia untuk mengerjakan tugasnya. Nah itu sudah menyita waktu. Jadi kembali lagi, untuk membuat WFH kita ini nyaman, WFH kita ini menyenangkan, kesehatan mental kita terjaga dan target tetap tercapai, kita harus bisa fleksibel. Dan tadi tipsnya, kita harus sisakan waktu 1 sampai 1,5 jam per hari untuk hal-hal yang terjadi di Q1. Seperti itu. Gimana teman-teman? Gampang kan cara untuk mengatur waktu selama 24 jam ini?
Nah, kalau tadi adalah hal-hal yang kita lakukan selama jam produktif, kemudian kan masih ada sisanya nih, jam 5 sampai jam 9. Nah, itu panjang banget nih, atau jam 5 sampai jam 12. Itu panjang banget. Kalau biasanya di kantor nih jam 5 pulang, kita masih harus macet-macetan. Macet-macetan bisa 1 sampai 2 jam. Setelah nyampe rumah kita capek, males untuk ngapa-ngapain. Benar nggak? Nah, karena kita sedang di rumah aja dan kita punya fleksibilitas waktu, jadi setelah office hour nih, setelah jam 5 sore, kita masih seger, kita masih kuat untuk melakukan apapun. Nah, di sisa waktu ini kita bisa melakukan hal-hal yang kreatif atau hal-hal yang sifatnya untuk membangun diri sendiri. Misalnya apa? Kita bisa olahraga. Kapan lagi coba kita bisa olahraga tiap hari? Kalau dulu nih alasannya, aduh saya nggak olahraga nih, nggak ada waktu, nggak sempet, pulang kerja capek, kena macet. Nah, sekarang udah nggak perlu ada alasan itu karena kita sedang WFH. Nah, kita harus mulai olahraga. Kita bisa atur waktu 1 jam untuk olahraga per hari. Nggak usah lama-lama, 1 jam aja cukup asal kita olahraganya rutin. Lalu setelahnya kita bisa ngapain? Kita bisa melakukan banyak hal yang tadi sempat kita tunda. Misalnya kita bisa nonton drama Korea, kita bisa sepuas-puasnya untuk scroll-scroll sosial media, untuk belanja online shopping. Itu bisa kita lakukan di after office hour karena setelahnya kita punya kebebasan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi gimana? Teman-teman bisa kan untuk mengatur waktu selama 24 jam agar tetap produktif? Nah, sekarang kita ulang lagi ya, apa aja sih tipsnya? Yang pertama tadi kita harus planning atau rencanakan, kita harus atur skala prioritas pekerjaan mana yang harus didahulukan. Lalu yang kedua, kita set target pribadi. Kira-kira berapa lama nih kita mau menyelesaikan target tersebut agar kita punya guidance, kita punya patokan jadwal tersebut bisa terselesaikan. Lalu yang ketiga adalah jadwalkan. Dan tips membuat jadwal ini adalah kita harus selesaikan, mau nggak mau setelah dijadwalkan harus diselesaikan, dan sisakan waktu 1 sampai 1,5 jam untuk hal-hal yang mendesak. Dan yang keempat adalah be flexible, atau kita harus bisa fleksibel nih selama WFH mengatur waktu kerja kita agar WFH kita tetap nyaman, target kerja kita tercapai, kita bahagia, dan perusahaan bisa tetap menjalankan bisnis proses karena kita mengerjakan pekerjaan dengan baik. Gitu teman-teman, gampang kan untuk mengatur waktu. Nah, semoga teman-teman juga bisa ya mengatur waktu. Jadi udah nggak ada alasan nih mulai sekarang WFH males-malesan, WFH nggak produktif. Oke, karena JLC sudah bagikan nih 4 tips gimana caranya mengatur waktu selama WFH agar tetap produktif. Nah teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan nih, bisa banget nih teman-teman komen di live chat yang ada di YouTube live ini, dan nanti teman-teman dari JLC akan menjawab pertanyaan teman-teman. Pokoknya selama hari ini JLC akan fokus untuk sharing atau kita akan sama-sama sharing bersama teman-teman. Oke.